terindah. Silakan Bunda Suci. Baik Bun, baik mama-mama, bunda-bunda ya semuanya. Suara saya kedengeran mama-mama? Kecil Bun. Kecil ya? Sudah maksimal? Masih kecil Bun? Masih kecil. Kenapa ya? Kedengeran Bun? Sudah? Sudah kedengeran? Sudah. Oke, baik. Kita mulai. Sebelumnya saya akan sapa dulu ya, mama-mama. Ada yang bergabung ayahnya? Oke. Kita agar semangat acara kita seperti anak-anak ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sepertinya suaranya masih Bunda Indri aja nih. Yang lain kan di unmute Bunda, yang lain di mute. Oke. Terima kasih. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan dan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir pada acara kita pada sore hari ini. Dan salam semoga tetap tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan kita semuanya semoga menjadi pengikutnya yang istiqomah sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini. Acara ini akan menghadirkan sosok orang tua yang inspiratif yang akan bercerita tentang kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Baiklah ayah bunda, untuk membuka acara ini marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mama-mama atau bunda-bunda, sebelum acara dimulai, Bunda Suci mau berpantun dulu nih. Boleh tidak berpantun dulu? Boleh. Ya, oke. Nanti kalau saya berpantun, bunda-bunda jawab cakep sambil tunjukkan jempol kita. Oke? Siap? Coba semuanya tunjukkan cakep. Ya, oke. Boleh 2 jempol, cakep. Oke, ya. Saya akan berpantun. Nanti setelah berpantun, bunda-bunda syaratnya jawab dengan cakep. Siap, Bunda? Siap. Oke. Ikan pari, betok. Cakep.
Cakep. Ikan cupang di lemari. Cakep. Mari kita buka parent talk Cakep. yang akan dipandu Bunda Indri. Cakep. Bunda Indri. Oke, terima kasih Bunda Suci yang selalu ceria. Baik. Baik Ayah Bunda semua, tadi sudah disapa oleh Bunda Indri penuh dengan semangat ya. Oke, terima kasih Bunda Suci dan Ayah Bunda semuanya. Terlihat di sini ada ayah juga nih, hebatnya ayah-ayah keren. Biasanya yang muncul pasti para bunda-bunda keren, sekarang ada saingan ayah keren, ayah Karmana, ada ayah Karmana juga, ada ayah Endang Sunandar, leadership, nah, leadership kita nih. Oke, baik ayah bunda semua, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Indri bahwa pada sore hari ini, sore yang sangat cerah, agak mendung sedikit ya. Oke, pada kali ini kita akan bincang-bincang santai, akan sharing pengalaman dengan mama-mama semua tentang bagaimana kiat-kiat atau tips and trik tentang cara mendampingi putra-putrinya saat belajar dari rumah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda Suci, pada sore hari ini kita sudah mendatangkan 3 narasumber ya. Ada dari Ayah Sophia 1 ada Mama Alesa, dan dari Ayah Sophia 2 ada Mama Zian, serta dari Ayah Sophia 3 ada Mama Gibran. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih pada narasumber kita yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita dan inspirator kita pada sore hari ini. Baik, ayah bunda semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita rasakan bersama, dan kita alami bersama pula bahwa sampai hari ini anak-anak kita, bahkan anak-anak di seluruh Indonesia dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa pada sampai saat ini masih harus bersabar untuk belajar dari rumah. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita akan korek-korek narasumber kita nih, bagaimana caranya beliau mendampingi putra-putri yang masih di jenjang TK nih, yang penuh dengan mudi, yang mudinya naik turun pasti beda dengan kalau mendampingi putra-putrinya yang sudah SD, SMP, SMA, atau mungkin mahasiswa. Pasti untuk yang imut-imut, para angel-angel, para bintang-bintang kecil ini pasti akan banyak tantangan untuk ayah bunda semua mendampingi Ananda di rumah. Baik, nah seperti yang sudah di-share di grup, bahwa pada sore hari ini akan ada 3 narasumber, tapi ternyata qadarullah untuk narasumber kita yang pertama yaitu Mama Alesa dari Ayah Sophia 1 masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau punya profesi sebagai dokter hewan, dan kalau Sabtu Minggu pasti mungkin ramai pasiennya, jadi harus mendadak ada yang operasi. Jadi nggak apa-apa, masih ada 2 narasumber lagi yang akan membuat kita semangat. Ya, baik ya. Baik ayah bunda, karena kita narasumber kita yang pertama belum bisa hadir, insya Allah mungkin nanti akan ada jam yang terakhir, insya Allah mungkin bisa gabung Mama Alesa ya. Baik, untuk itu karena Mama Alesa belum ada, sekarang saya akan panggil Mama Zian atau Mami Zian. Saya belum melihat nih Mami Zian. Oh, sudah ada. Oke. Mama, kalau di sini ditulis Mama Devita. Boleh angkat tangan Mami? Oke, itu Mami Zian yang cantik pakai kacamata. Oke, terima kasih Mami. Oke, Mami Zian ini adalah mendampingi Zian si ganteng yang mempunyai MK-nya adalah insting. Nah, bagaimana ini Mami mempunyai anak, termasuk Mami
bagaimana nih Mami? Silahkan Mami sharing pengalamannya kepada ayah bunda semua. Bagaimana biasanya Mami memotivasi Zian untuk semangat belajar dari rumah. Baik Mami, silakan boleh dimulai sharingnya Mami Zian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamihnya Zian, Devi. Zian itu kan anak pertama ya. Ya, memotivasinya juga harus super duper yang ekstra banget lah pokoknya. Apalagi dia itu kan masih umurnya 4 tahun ya. Masih seneng-senengnya main-main, susah diatur gitu. Nah, biasanya sih saya motivasinya kalau ngajak Zian belajar, ya saya juga ikutan belajar. Zian nulis, saya ikutan nulis gitu. Terus kadang suka diselingin sama main-main. Kadang kuis-kuis gitu, misalkan kuis tebak-tebakan. Terus kalau yang ada yang salah kita coret pakai bedak gitu tuh. Dia seru tuh kalau kayak gitu, jadi makin semangat. Gitu aja sih. Paling sama makanan-makanan aja Bunda yang dibanyakin. Oh begitu. Okay. Iya, Zian itu kan hobi makan banget, jadi harus ada makanan gitu. Sama nih, kebetulan ya Zian ini sama kayak saya MK-nya, insting. Sama dong, gitu ya? Makan, oke. Just kidding ya ayah bunda, oke. Begitu ya Mami ya, oke. Berarti harus penuh dengan macam-macam ya Mami caranya ya, ada dengan kuis, ada diajak bermain, begitu ya. Kalau untuk Zian si insting yang cerdas, oke. Begitu untuk kalau untuk gaya belajarnya Zian bagaimana Mami? Dia harus kalau belajar itu harus anteng duduk atau bagaimana Mami? Boleh silakan. Kalau Zian sih gaya belajarnya bebas sih Bun. Jadi dia itu nggak bisa diem malahan orangnya. Justru kalau misalkan duduk manis gitu ya, nggak betah banget. Jadi ya suka-suka dia aja. Kadang mah tiduran belajarnya. Terus kalau di rumah itu ya sambil lari-lari gitu. Terus misalkan kayak nulis gitu ya, kita nggak bisa langsung nyuruh Zian, ayo kita belajar nulis yuk gitu. Dia nggak bisa langsung duduk di tempat gitu, enggak. Jadi dia harus ngapain dulu gitu. Jadi banyak iklannya Zian itu. Terus kita rayu gitu baru mau. Paling kadang kalau untuk hafalan-hafalan gitu ya. Ya udah dia mau main, saya yang ngebacain hafalan-hafalan gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau kayak gitu tuh dia cepet. Malahan kalau disuruh duduk diem gitu dia nggak bakal bisa, susah. Oke, begitu ya Mami. Jadi walaupun Zian ke sana kemari, tapi telinganya tetap mendengar ya Mami ya, dan bisa mengikuti, begitu ya Mami ya. Oke, terima kasih aku Mami. Kalau sama Zian itu nggak bisa ngomong sembarangan. Oh, contohnya Mami, bagaimana contohnya? Misalkan kayak kita, kayak adalah saudara aku gitu yang ngomong ketika Zian lagi main. Ih Zian, kamu misalkan ngomongnya bodoh gitu. Dia nanti bakal diucapin terus gitu tuh. Jadi nggak bisa ngomong sembarangan sama Zian itu, pasti bakal diucapin terus. Makanya kalau ngomong sama Zian tuh harus hati-hati banget. Oke, itu untuk 2 poin untuk Mami. Nanti Mami bersabar, masih banyak poin-poin selanjutnya nih Mami ya. Oke, sambil Mami boleh nih ambil nafas, jangan tegang Mami, santai ya. Oke, sidang skripsi Bunda. Tapi setelah bicara tentu tidak Mami ya. Sudah agak santai kalau sudah mulai buka suara. Baik, itu dari Mami Zian baru 2 poin Mami. Tapi kita walaupun 2 poin perlu kita kasih apresiasi dong Ayah Bunda. Nah, oke, kita ucapkan good untuk Mami Zian. Good. Oke. Dan juga kita mengundang juga ada Mama Gibran. Mana ya Mama Gibran? Boleh angkat tangan Mama Gibran? Oke, ada di tengah. Oke, Mama Gibran pakai kerudung biru. Betul ya Mama ya? Oke, Gibran. Abu-abu Bunda. Abu-abu, iya betul. Oke, Gibran ini adalah intuiting introvert. Ya, betul namanya? Iya, intuiting introvert. Nah, bagaimana Mama
caranya Mamah untuk mendampingi seorang Gibran yang mempunyai MK Intuiting Introvert ini, cara memotivasi Gibran untuk selalu semangat belajar dari rumah seperti apa? Boleh sharing silahkan Mama Gibran. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, perkenalkan saya Galuh. Saya ibunda dari Ananda Gibran di kelas Alfizari Ayah Sofia 3. Kalau selama BDR ini ya bunda, memotivasi Gibran yang memang bisa dibilang seperti jet ya. Kadang tuh memang dia tuh harus cepat gitu. Kalau terlalu lama dengan suatu hal, dia akan bosan, gitu, Bunda. Dia suka dengan tantangan. Sebentar ya, sayang. Terus, kalau memotivasi Gibran itu, biasanya saya setiap pagi itu kan, setiap pagi atau malam itu dapat peringatan dari Bunda ya, atau informasi dari Bunda tentang kegiatan. Biasanya saya baca bersama dengan Gibran. Terus, saya kasih gambaran juga ke Gibran. Gibran, ini loh tema kegiatan untuk besok gitu. Terus nanti saya akan melempar pertanyaan ke Gibran, Bang. Besok ini temanya adalah mall di dekat rumahku, misalkan. Gibran sudah pernah ke mall? Sudah, Bunda. Nah, nanti dari sana dia akan melemparkan ide-ide atau cerita-cerita gitu, Bunda. Setelah terfokus, mungkin nanti dia akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Terus selanjutnya, untuk tidak karena kan memang dia cepat bosan tadi ya Bunda. Terus saya ingatkan lagi di mana ada hak dan kewajiban. Ketika manggilnya Abang, ketika Abang mengerjakan kegiatan Abang dengan baik, maka akan mendapatkan Abang juga. Di samping itu juga saya menginformasikan ke Gibran kalau misalkan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan selama BDR itu akan saya dokumentasikan dan dikirim ke Bunda Guru, akan dilihat Bunda Guru dan teman-teman. Setelah dilaksanakan tugas-tugasnya, dia tuh melihat tugas-tugas temannya. Dari situ dia termotivasi, termotivasi. Oh iya, Bunda, untuk hari besoknya, Bunda, aku belum ngerjain ini nih, teman aku udah ngirim, ayo kita kerjain. Jadi malah dia yang bersemangat gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya, begitu. Iya, berarti Gibran harus dapat pancingan dulu ya, Mama ya. Harus dapat harus dipancing, Bunda. Ya, oke, itu ya. Oke, kalau untuk gaya belajarnya Gibran seperti apa, Mama? Harus dengarkan musik dulu atau harus seperti apa cara belajarnya Gibran di rumah, Mama? Oh, ada. Oke, sepertinya masih ada gangguan sinyal mungkin ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mama Gibran sudah dapat 2 poin juga. Oke, kita kasih apresiasi untuk Mama Gibran. Kita ucapkan good untuk Mama Gibran. Good. Hore. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk Mama Jian. Oke, siap Mami? Sudah bisa lega, Mami? Iya. Oke, nah, pastinya ya, peran orang tua kan bukan bunda semua, pasti ada ayahnya. Jangan sampai ayahnya tahu-tahu anaknya sudah gede aja ya, sudah tahu-tahu sudah pinter. Nah, pastinya ada peran ayah untuk selama BDR ini. Ada Ayah Karmana, ada Ayah Nindi. Nah, jangan mau kalah ya untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah. Baik, Mami Zian, bagaimana perannya Papi Zian selama belajar dari rumah ini, Mami? Silahkan, boleh sharingnya. Iya. Kalau Zian sih sama papihnya kan karena emang sehari-hari jauh ya. Papihnya di luar kota, Zian di sini gitu. Paling lewat video call aja gitu, motivasinya gitu kan. Nah, tapi biasanya peran papihnya itu gini. Jadi kalau setiap Zian melakukan sesuatu gitu tuh,
terus berhasil bisa hafalan, pasti selalu dikasih reward gitu sama papinya gitu. Kasih hadiah lah katanya. Jadi biar semangat gitu. Itu sih paling sama tempat Zian ini untuk presentasi papinya itu. Jadi semakin pede tuh Zian itu. Misalkan, papi aku bisa ini loh, katanya gitu. Oh iya, coba mana kayak gimana gitu. Jadi ya papinya juga inilah cukup berperan penting gitu. Iya, oke. Perannya memberi semangat, energi positifnya ya, Mami ya. Iya, benar. Iya, suaranya papinya walaupun dari jauh sudah memberi semangat untuk Zian semangat belajar. Begitu, Mami ya? Iya. Iya, oke. Oke, itu berarti peran ayah sangat penting ya untuk putra-putri kita untuk belajar walaupun itu hanya suara ataupun mungkin itu hanya sentuhan, itu sangat berarti untuk Ananda, memberi semangat untuk Ananda belajar. Baik itu. Nah, terus Mami, pastinya dong kita nggak bisa menutupin, pasti kita punya kesulitan, punya tantangan untuk mendampingi putra-putri kita selama belajar dari rumah selama pandemi ini, karena sudah berjalan beberapa bulan ini pastinya akan ada kejenuhan anak di dalam belajar. Nah, mungkin apa saja Mami kesulitan Mami di dalam mendampingi Zian untuk belajar dari rumah, Mami? Silahkan. Kalau kesulitannya sih lumayan lah, pasti ada ya Bunda ya. Misalkan salah satunya pastilah susah diatur misalkan. Jadi ketika waktunya, ayo Zian kerjain tugasnya misal, terus dia ya nggak mau, susah gitu. Terus kadang ketika lagi temennya nyamper ke rumah, terus Ziannya baru mulai belajar, ikut main gitu. Terus kadang kalau lagi dia nggak mau sama sekali ya pokoknya susah. Terus sama ini paling si Zian itu orangnya nggak bisa ini Bun, nggak bisa diperintah-perintah. Misalkan Zian, ayo kita hari ini belajar ini yuk, nggak mau Mami. Jadi kalau itu ya suka-suka dia aja. Jadi kadang ya gitulah masih. Iya, karena ini pertama kalinya Zian pengalaman Zian untuk sekolah ya Mami ya. Pertama kali masuk sekolah dan harus berpisah dengan teman-teman yang mungkin dia pengen berkumpul dengan teman-teman, tapi ternyata harus dipending dulu. Jadi mungkin pasti moodnya akan naik turun, itu sudah pasti ya Mami. Tapi Mami tetap strong ya untuk memotivasi Zian pastinya ya. Oke, baik. Oke, itu untuk Mami Zian. Sekarang Mama Gibran, apa sudah ada lagi ya di Mama Gibran sudah ada? Halo. Tidak terlihat Mama Gibran-nya. Mama Gibran keluar atau nggak kelihatan ya? Bunda Nino, maaf, kelihatan ada Mama Gibran tidak ya? Oke, tidak ada. Baik, oke. Mami boleh dong satu lagi sharingnya. Nah, selama belajar dari rumah ini pasti dong kita kan walaupun dari rumah tapi kan anak-anak ini belajar. Ya sayang Zian, halo. Ya, pasti kan pengennya anak ada perkembangan pastinya. Baik, untuk Mami sendiri harapan untuk Zian selama belajar dari rumah ini apa Mami? Silahkan. Untuk harapan yang diinginkan sih pengennya tetap punya semangat sama gitu ketika belajar di rumah sama belajar di sekolah, pengennya semangatnya tetap sama, nggak luntur-luntur gitu. Terus sama pengen pinternya juga sama Bunda, kan kalau di rumah kebanyakan main ya. Jadi pengen pinternya sama, bahkan kalau bisa harusnya di rumah itu lebih pintar harusnya ya. Harusnya tuh di rumah lebih pintar, tapi kan pada kenyataannya kebanyakan mainnya. Itu aja sih harapannya. Jadi lebih baik aja lah. Amin, pastinya ya. Oke Mami. Nah sekarang buat Zian nih, Bunda Yuli punya sesuatu nih buat Zian nih. Halo Bunda Yuli. Nah, apa nih Bunda Yuli? Coba Bunda Yuli boleh deh kasih 3 kata untuk Zian si insting. Silahkan. Apa Bunda Yuli untuk Zian?
Untuk Zian, dia anak yang ramah, penyayang, dan cerdas. Oke, Zian si insting yang ramah, penyayang, dan cerdas. Oke, kita ucapkan good lagi untuk Mami dan Zian. Good sore. Oke, itu dari Mami dan Zian. Oke, sekarang kembali lagi ke Mama Gibran. Mana ya Mama Gibran ya? Ya Bunda, maaf. Kenapa Mama? Maaf tadi punya. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah terlihat Mama Alesa walaupun masih samar-samar. Silakan untuk mempersiapkan Mama Alesa. Selalu ya, rencana Allah selalu indah pada waktunya begitu. Yang lain selesai ternyata Mama diizinkan sama Allah untuk bergabung. Oke, silakan untuk siap-siap dulu Mama Alesa. Saya akan ke Mama Gibran terlebih dahulu. Baik Mama Gibran, tadi sudah bincang-bincang. Sekarang pasti Mama Gibran tidak berperan sendiri ya, pasti ada peran ayah Gibran tentunya. Nah, silakan apa saja peran ayah Gibran saat mendampingi Gibran belajar dari rumah, Mama. Silakan sharingnya. Iya, baik Bunda. Kalau ayah itu sebenarnya adalah sumber support system untuk kami, karena memang dari awal komitmen kami itu ketika memiliki anak dan masuk ke dunia pendidikan, kami berkomitmen bukan hanya anak yang belajar, tapi kami juga ikut belajar bersama anak Bunda. Alhamdulillah ini ayah mensupport, memfasilitasi, dan ikut serta dalam segala sesuai dengan kemampuan, karena memang kan ayah bekerja, Bunda. Oke, baik, terima kasih. Berarti sangat penting ya Mama Gibran untuk peran ayah mendampingi putra-putri. Sudah pasti itu ya Mama. Yeah. Baik, itu untuk peran ayah. Kalau untuk kesulitan karena Gibran punya dedek kecil ya Mama ya, punya adik kecil ya. Iya, baik. Nah, artinya Mama mempunyai kesulitan untuk mendampingi Gibran, mempunyai tantangan, dan itu pasti akan menjadi tambah semangat untuk mendampingi Gibran ya Mama. Baik, untuk kesulitannya mungkin apa saja Ma? Bisa di-share di sini Mama, silakan. Iya. Kesulitan yang utama yang tadi itu Bunda menciptakan suasana yang kondusif ya untuk ketika kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana lebih sering ketika Gibran sudah mood, sudah on track, itu adiknya tuh ingin ikut serta gitu, sementara abangnya tuh masih perlu fokus dan emang lagi enjoy gitu, melakukan kegiatan. Ya mau nggak mau mood swing, ya mau nggak mau saya juga harus banyak merayu ya, banyak oh iya bang sabar ya, juga mau ikut belajar, abang pasti bisa. Sekarang abang ajarin adiknya, ya banyak dirayunya. Ada juga itu faktor internal ya Bun, faktor eksternal juga banyak karena memang di sini lingkungannya banyak anak kecil ya Bun. Kadang ada aja teman yang samper Gibran, main jadi terpecah lagi fokusnya. Cuma saya bantu tadi Bunda. Jadi Gibran insya Allah bisa kembali fokus lagi. Kalau memang istilahnya moodnya benar-benar nggak baik, biasanya kita break dulu, terus ya main dulu. Baru kalau dikira sudah enak nih, bisa diajak untuk berkegiatan lagi, baru kita naik. Oke, begitu ya Mama. Jadi di balik kesulitan pasti ada edukasinya ya Mama ya, pasti ya. Kalau masalah panggilan Gibran, main itu pasti Mama di lingkungan saya juga banyak seperti itu. Dan memang itu sudah lingkungan anak-anak ya. Baik, Mama Gibran. Oke. Nah, itu untuk kesulitannya Mama Gibran. Dan pasti Mama Gibran lebih strong untuk memotivasi Gibran ya Mama ya. Harus Bunda. Iya, harus. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang ke Mama Gibran dulu deh satu lagi, boleh. Nah, pastinya dong sudah beberapa bulan ini kita
BDR, mendampingi putra-putri. Pasti Mama punya harapan pastinya kepada Gibran, pastinya ingin lebih baik ya Mama ya. Perkembangannya pasti inginnya lebih baik dari yang sebelumnya. Apa Mama harapan Mama kepada Gibran selama belajar dari rumah ini Mama? Boleh silakan. Belajar dari rumah. Harapannya ya mudah-mudahan Gibran bisa maksudnya bisa menerima kondisi seperti ini, bisa memahami dan lebih banyak bersyukur, menjadi anak yang pandai bersyukur, karena kita dalam kondisi seperti ini juga bukan mau kita, itu semua udah tulisan takdir ya Bunda ya. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Selanjutnya ya mudah-mudahan Gibran bisa tetap terjaga moodnya untuk selalu maksudnya bekerja sama dengan saya ya. Kedepannya mungkin semoga Gibran menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pandai bersyukur. Amin. Oke, Mama, sepertinya. Oke, terima kasih Mama Gibran. Tentunya putra-putri bagaimanapun kondisinya itulah amanah indah dari Allah. Pasti kita akan tetap semangat bagaimanapun kondisinya ya. Baik, terima kasih Mama Gibran. Nah, oke, kita kasih good lagi untuk Mama Gibran. Good, good, good. Hore. Oke. Satu lagi nih kita mau ke Mama Alesha. Oh, masih terlihat. Sudah minum Mama? Iya, nggak apa-apa Bun. Oke. Kayaknya naik jet ini kayaknya tadi. Oke, Mama Alesha, terima kasih ya dengan kesibukan Mama masih bisa menyempatkan untuk bergabung walau agak telat sedikit, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Mama Alesha, alhamdulillah sudah bisa hadir. Oke, Mama Alesha, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mami Zian dan Mama Gibran. Nah, tentang cara apa memotivasinya Alesha itu untuk belajar dari rumah, apa saja sih kiat-kiat Mama supaya Alesha ini bisa semangat belajar dari rumah yang biasanya di sekolah banyak teman-teman bercanda, tapi ini harus di rumah dengan mama, ayah, bundanya. Nah, pasti punya cara-cara sendiri nih Alesha. Silakan Mama boleh sharingnya bagaimana cara Mama memotivasi Alesha untuk tetap semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya. Mohon maaf saya telat untuk ikut gabung. Ya, kalau untuk saya sendiri sebetulnya untuk Alesha saya tidak memaksakan dia untuk harus belajar terus-terusan atau misalnya menargetkan satu hari ini dia harus bisa apa, bisa ini, bisa itu, tidak. Pada dasarnya saya mengimbangi antara maunya anak dengan tujuan yang nanti maksudnya output yang harus dia dapat, seperti itu. Jadinya untuk kasus maksudnya dalam pandemi sekarang ini ditambah dia belajar di rumah yang biasanya dia rame banyak teman gitu kan, terus di rumah hanya sendiri saja. Oh, sepertinya sinyalnya ya. Maaf, Mama Alesha terputus, Mama. Oh, nggak ada ya. Oke, ternyata ada gangguan ya, ya Bunda semuanya ya. Begini nih ya, kalau kita Zoom pasti ada kendala ya, nggak apa-apa. Itu warna-warninya Zoom. Oke, nggak apa-apa ya, ya Bunda. Baik, masih ada nggak ya?
Oh, ada. Terputus tadi, Mama. Ya Bun, ya maaf ya Bun. Terus, iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadinya kalau untuk motivasinya sih tetap aja dikasih semangat untuk dia belajar di rumah. Tambah kita juga memberikan apa ya, trik-trik tersendiri buat anaknya biar tetap semangat mau mencari tahu hal-hal baru dan belajar hal-hal baru, seperti itu aja sih Bun. Cuman kalau misalnya untuk motivasi yang apa ya, seperti untuk yang memaksakan dia atau apa sih, tidak seperti itu. Jadi lebih menginikan kemauan anak sama apa ya, support aja untuk motivasi dia gitu. Iya, oke. Yang penting supportnya ya, Mama, yang penting ya supportnya untuk menumbuhkan semangat belajarnya. Ya, iya, oke. Baik, Mama Gibran, itu untuk memotivasi, Mama Alesa, maaf, untuk memotivasi Alesa belajar. Baik, pastinya tidak lepas dong, Mama ya, dari perannya Papa Alesa pastinya ya. Nah, kalau untuk Papa Alesa gimana nih, Mama? Maunya siap, maunya jadi aja atau ikut berkecimpung untuk mendampingi Alesa? Silakan, Mama. Jadinya kami biasanya bagi tugas, karena pada dasarnya kami berdua itu dua-duanya bekerja seperti itu. Jadinya kita tidak bisa yang seharian mendampingi anak seperti itu, tidak bisa. Jadi kadang waktu pun untuk belajar itu lebih fleksibel untuk Alesya seperti itu. Nah, untuk peran dari ayah Alesya, alhamdulillah jadinya beliau misalnya sedang libur, beliau yang dampingi Alesya. Kadang misalnya waktu saat beliau kebetulan ayah Alesya kerja di luar kota, jadinya tidak tiap hari ketemu sama Alesya. Jadinya kalau misalnya pada saat ayah ada di rumah, pasti ayah menyempatkan untuk mendampingi Alesya untuk belajar atau paling enggak bermain seperti itu. Itu aja sih. Dan yang nggak lepas pasti ayah selalu tanya untuk kegiatan setiap harinya Alesya ngapain aja seperti itu. Terus kadang ada hari ini Alesya sudah melakukan apa seperti itu. Itu aja sih Gwan. Jadi tugasnya ngecek-ngecek ya Mama ya. Ngecek dan biasanya sih ngajarin juga gitu. Iya, oke, tentu. Baik. Mama Alesya, itu untuk peran Papa Alesa. Baik, kalau untuk kesulitan, pastinya kan Mama bekerja, Papa juga bekerja, apalagi di luar kota, ya. Pastinya kesulitan itu, tantangan itu pasti ada ya, Mama. Boleh cerita apa saja kesulitan yang dihadapi Mama mendampingi Alesa di rumah? Silakan. Mungkin satu untuk pendisiplinan waktu ya Bun ya. Kadang kan yang biasanya dia disiplin sekolah jam misalnya pagi terus pulang siang seperti itu dengan rutinitas yang harusnya konsisten setiap hari seperti itu, sedangkan dalam kondisi sekarang dengan kondisi saya kerja, suami kerja, jadinya kan untuk waktu lebih fleksibel. Kadang jadinya untuk mendisiplinkan waktunya itu yang agak susah seperti itu. Selain itu mungkin kendalanya kalau di rumah kan kebetulan Alesya pun ada adiknya, jadinya kadang dia ya belajar dibarengin sama main, kadang diusilin sama adiknya seperti itu sih Bun. Kalau misalnya untuk kendala yang lain sih tidak begitu ini ya Bun ya. Kalau misalnya karena untuk TK kalau menurut saya untuk masih apa ya, masih tidak begitu sulit sebetulnya. Nah, masalah apa dengan adanya belajar di rumah seperti ini, cuman memang karena kita pembiasaan saja yang agak susah, karena yaitu dia waktunya yang tidak konsisten seperti itu. Iya. Itu sih Bun. Oke, iya. Jadi memanage waktunya ya, membagi waktunya ya Mama ya. Oke. Baik. Intinya ayah bunda ini semuanya rindu anaknya untuk sekolah ya Mama ya. Baik. Oke, mudah-mudahan segera terwujud ya, amin. Baik, Mama Alesya, terakhir boleh dong Mama, pasti walaupun kita anak-anak kita belajar dari rumah penuh dengan kesulitan,
pasti kita tetap punya harapan untuk putra-putri kita tercinta. Pasti kita ingin perkembangan putra-putri kita pasti akan pengennya lebih baik lagi ya, terutama untuk pembiasaan-pembiasaan baik dari kecil harus kita tetap tanamkan. Nah, untuk Mama Alesya sendiri, apa harapan Mama kepada Alesya selama belajar dari rumah ini? Silakan Mama. Harapannya dengan belajar di rumah, kualitas untuk pengetahuannya Alesya atau misalnya untuk sosialisasinya itu tidak tidak terganggu atau misalnya masih tetap baik dibanding dengan sekolah di sekolah seperti itu. Terus ya anaknya pun selalu maksudnya bisa tambah pinter, tambah tetap ceria terus walaupun dalam kondisi seperti ini gitu. Harapannya ya sama seperti bunda-bunda yang lain, pasti harapannya ya anak enjoy, orang tua enjoy, semuanya juga enjoy seperti itu. Ya selain itu ya semuanya bisa berjalan lancar sih, harapannya seperti itu saja Bun. Anak tidak terbebani, anak tidak stres, itu yang paling penting seperti itu. Iya. Oke, Mama Alesya, keren banget ya. Memang orang tua itu tetap guru pertama untuk anak-anak kita ya, karena di sekolah paling kalau normal pun tanpa ada pandemi pun di sekolah paling cuma kalau untuk usia TK 3-4 jam mungkin ya, dan selebihnya di rumah. Pasti orang tua lah tetap guru pertama untuk anak-anak kita tercinta. Oke, Mama Alesya, kita ucapkan good untuk Mama Alesya. Good. Terima kasih Mama Alesya, sama-sama Bunda. Sempat bergabung. Oke, tiga narasumber kita pada sore hari ini sudah berbagi pengalamannya, berbagi inspirasinya dan trik and tipsnya kepada ayah bunda semua. Nah, oke, nah boleh kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada ayah bunda yang ingin sharing atau bertanya kepada narasumber kita, mungkin silakan, mungkin ada, boleh angkat tangannya. Bunda Yuli, kita beri berapa pertanyaan ini Bunda Yuli, Bunda Suci? Bisa. Berapa menit lagi ya? Masih lama. Masih lama. Oke, silakan ayah bunda yang mungkin ingin bercerita, ingin bertanya kepada narasumber kita. Ada Mama Zian, ada Mama Gibran, dan Mama Alesya. Mungkin yang MK-nya sama, mungkin kalau yang insting, intuiting, dan Bunda. Oke, ada Bunda Milan. Assalamualaikum Bunda semua, salam kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal buat bunda-bunda semua. Mungkin ini pertama kali saya join ya untuk Zoom Call Parents. Jadi mungkin baru ngikutin juga. Tadi sharingnya seru ya dari bunda-bunda, ada Mama Alesya, ada saya nggak hafal namanya, apalnya Mama Alesya soalnya Milan deket sama Alesya soalnya. Mungkin saya bisa minta sharingannya bunda-bunda nih, yang lebih senior mungkin ya. Kalau dalam proses hafalan anak gitu, karena kan kalau kita menghadapi anak yang usia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka kan masih terpengaruh dengan moodnya mereka untuk belajar. Nah, tips-tips seperti apa sih Bun kalau misalnya anak itu menghafal huruf, misalnya seperti itu? Karena kendala kadang-kadang saya kalau ngajakin Milan gitu suka kayak pura-pura lupa gitu loh. Padahal kan di sekolah kayaknya udah belajar huruf ini udah dihafalin, pas nyampe rumah dia tuh kayak yang suka lupa yang gitu. Nah, nggak tahu sengaja atau gimana ya. Kadang ingat gitu. Nah, mungkin dari Bunda bisa sharing seperti apa sih dalam menyikapi atau mengingatkan lagi gitu ke anak gitu, Bun. Makasih ya Bun sebelumnya. Oke, baik Bunda Milan, untuk pertanyaannya, cara mengingatkan tadi ya, menguatkan ingatan kembali ya. Oke. Biar dia ingat gitu. Ada Mama Alesya atau Mama Zian atau Mama Gibran mungkin mau menjawab, boleh angkat tangan yang mau bertiga. Kan?
atau sahabatnya Milan? Oke, Mama Alisa silahkan. Terima kasih. Mama Milan, kita bagi-bagi ini aja ya, kita sharing. Jadinya kalau Alesya juga sama sih pada dasarnya seperti itu gitu kan. Nah, kalau untuk Alesya sendiri, dia tipenya yang pengen belajar itu selain ditanya, dia pun sukanya menulis. Kalau Alesya seperti itu. Jadi, dan memang dia nggak bisa sekali, pasti dia ulang terus. Dan semakin dia ditanya, dipaksa, dia semakin nggak mau, seperti itu. Jadi kadang saya tidak pernah paksa dia, karena kalau misalnya semakin dipaksa pun malah jadi moodnya jelek. Kalau Alesya seperti itu tipenya. Nah, kalau misalnya untuk hafalan, misalnya kalau untuk huruf-huruf, kalau dia sedang senang, baru tuh enak diajakin belajarnya. Jadinya lancar. Nah, nanti kalau misalnya udah mood, saya sebenarnya nunggu mood sih dia, nunggu moodnya dia. Kalau misalnya Alesya belajar huruf, dia sudah tahu misalnya huruf-huruf dari A sampai Z, kemudian dia bantu buat tulis. Setelah itu, setelah tulis, diulang lagi tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya selalu tanya, sudah capek Kak? Gitu kan. Sudah, oh berarti dia sudah capek, saya nggak pernah maksain lagi dia buat belajar. Karena kalau diterusin udah tuh pasti udah nggak bagus moodnya, seperti itu. Terus kalau untuk misalnya hafalan surat atau hafalan hadis, nah itu yang agak PR nih. Nah untuk dia saya kasih tahu satu kali, misalnya saya bantu untuk misalnya baca hadis apa gitu, saya ulang satu kali, dia ikutin, terus pada saat saya nggak ikut nih, dia diem. Seperti itu kalau Alesya tuh. Jadi tetap saya ajarin dulu, maksudnya pasti masih bareng. Nanti kelamaan-kelamaan, kalau misalnya dia udah sering diulang sampai dia ngelotok gitu, baru dia mau ngomong tanpa saya harus ikut, seperti itu. Dan kalau misalnya untuk kayak doa-doa seperti itu, saya nggak pernah seperti misalnya dia dalam satu waktu nggak lagi ngapa-ngapain, langsung saya todong nih gitu kan, todong, Kak ayo Kak hafalan hadis ini, hadis itu enggak. Saya biasanya misalnya hadis kebersihan, oke Kak kita sapu-sapu yuk, misalnya apa, kita sambil nyapu, Kak kalau hadis kebersihan sambil nyapu apa ya, seperti itu sih kadang. Misalnya kalau misalnya doa mau bercermin, nah doa bercermin juga sama, ayo Kak doa mau bercermin apa ya gitu. Jadinya anak pun nggak ngerasa kayak misalnya dia harus menghafal dan sesuatu yang tugas yang dia harus tahu gitu, seperti itu. Jadinya lebih ke pembiasaan aja sih Bun kalau itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu kalau cara saya mengajarkan Alesya gitu. Itu aja Bun. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit, benar tadi kata Mama Alesya, diulang ya. Karena seperti di sekolah itu Mama, kita nggak pernah maksa anak untuk duduk manis hafalan surat Al-Ahzab mungkin. Terus kita baca berkali-kali, itu nggak pernah seperti itu. Jadi setiap hari aja kita ulang, setiap pagi kita ulang, habis sholat duha itu kita murojaah bersama tanpa ada paksaan untuk hayu tidak. Tapi kita terus mengucap setiap hari lama-lama alhamdulillah anak-anak itu ternyata ingat gitu. Ternyata bisa, seperti bacaan sholat juga. Kayak at-tahiyat itu panjang pastinya kan. Tapi karena setiap hari kita bacakan terus tanpa memaksa anak untuk duduk manis membaca, karena sering kita dengarkan, alhamdulillah anak-anak akan bisa. Iya, jadi mungkin seperti yang Mama Alisa tadi, diulang. Begitu Bunda Milan ya. Oke, terima kasih Mama Alisa sharingnya. Ya, baik. Mungkin dari Mama yang lain, Bunda yang lain, silahkan. Dari siapa? Apa semuanya sudah hebat nih? Pastinya sudah hebat Bunda. Iya, pasti sudah hebat semua. Baik, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin sharing, silahkan. Apa sudah cukup, Ayah Bunda semua? Sepertinya sudah cukup ya Bunda Suci, Bunda Yuli. Masih ada waktu sih Bun. Ya, silahkan. Masih ada waktu Mama. Boleh 5 menit lagi, silahkan yang mau bertanya.
Berikan apresiasi dulu Bun untuk Oke, buat Bunda Milan yang sudah berani bertanya. Oke, kita kasih good untuk Bunda Milan. Good. Sore. Oke, silakan untuk mamah yang lain boleh bertanya kepada ketiga narasumber kita, Mama Gibran, Mama Alisa, dan Mama Zian. Silakan. Wah, sudah pintar-pintar semua nih Bunda Yuli, Bunda Suci, sudah hebat semua. Baik, sepertinya sudah cukup sharing kita pada sore hari ini ya Ayah Bunda semuanya. Apa perlu kita hitung sampai 10 untuk bertanya kembali? Oke, kita hitung sampai 10. Silahkan angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Oke. 2. Bunda Indri, berikan kata dulu untuk Ananda Gibran dan Zian. Oke, untuk Ananda Gibran, iya nih Ananda Gibran si intuiting introvert. Nah, Bunda Ninu, halo. Di Bunda Ninu, mana Bunda Ninu ya? Sinyalnya susah kali ya. Bunda Ninu tidak terlihat, boleh angkat tangan Bunda Ninu. Oke, Bunda Ninu atau Bunda Suci boleh dong. Tiga kata saja untuk Gibran yang soleh. Apa Bunda Suci dan Bunda Ninu? Gibran yang soleh, anaknya disiplin, ramah, anaknya romantis Bun. Dan Oke, disiplin ramah juga. Oke, hebat Gibran. Baik, untuk Bunda Wafi nih. Halo Bunda Wafi. Nah, 3 kata untuk Alesa yang cantik dan soleha, Bunda. Apa ini 3 kata untuk Alesa, Bunda Wafi? Kalau untuk Alesya itu tiap harinya sama Bunda Erza loh, Bun. Oke, Bunda Erza sudah punya. Tapi nggak apa-apa Bunda Erza kayaknya deh. Sudah siap nih. Apa Bunda Erza 3 kata untuk Alesya yang soleha? 3 kata untuk Alesya. Alesya itu penyayang, terus cerdas juga, dan disiplin kalau di sekolah waktu masuk dan kalau hebat semuanya. Baik. Ya, sama Bun dengan Bunda Wafi juga seperti itu. Ya kan rumah kedua ya Bunda Wafi ya. Iya betul. Baik, dengan keceriaan sore hari ini kita apresiasi untuk ayah bunda semuanya, kita ucapan good untuk ayah bunda semuanya. Good. Terima kasih ayah bunda semuanya. Alhamdulillah acara Parent Talk pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita pada sore hari ini, dan siap-siap untuk ayah bunda yang lain nih ya. Yang belum dapat giliran siap-siap karena Parent Talk selanjutnya bisa jadi akan terpilih, akan tertunjuk juga ya. Jadi kalau untuk Mama Alisa, Mama Gibran dan Mama Zian boleh agak sedikit lega nih karena sudah berlalu ya. Untuk mama-mama yang lain boleh siap-siap nih ya untuk acara selanjutnya, siap untuk dipilih. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata dan mungkin sikap saya tidak berkenan. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan waktu saya kembalikan kepada MC, kepada Bunda Suci, silahkan. Oke, terima kasih Bunda Indri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber hebat hari ini, Mama Zian, Mama Gibran, dan Mama Alisa. Semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita ini dapat menginspirasi para orang tua yang lainnya. Karena di masa pandemi ini banyak orang tua yang bilang begini,
aku stres ngadepin anak-anak jadi guru dadakan, begitu ya ya Bunda. Begitu. Semoga dengan tadi pembicaraan narasumber pada sore hari ini bisa menginspirasi kita semuanya. Dan juga supaya kita bisa selalu mendampingi anak-anak kita dengan sabar. Amin. Oke, karena itu kita semuanya adalah sebagai orang tua gitu kan ya. Orang tua itu adalah guru pertama dan pendidik utama bagi anak-anak kita. Di balik anak yang hebat, pasti tentunya di belakangnya ada orang tua yang hebat juga. Kita beri tepuk tangan dulu buat para narasumber kita. Oke, baiklah, karena sudah selesai ya Bunda Indri ya, kita tutup. Baiklah ya Bunda sekalian, sekian acara Parent Talk kita hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda Yuni. Bunda Indri. Ya sayang. Ya Zian, Bunda Indri ada di sini. Zian udah sehat? Zian sudah sehat sayang? Sudah. Oke. Ya, semoga nanti Selasa bisa masuk ya. Iya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Yang mau jadi dokter. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah.
Silahkan Ma, boleh live dari Zoom ini. Mana ya? Terima kasih Mama semuanya. Semuanya bilang terima kasih Ayah Bunda. Narasumber. Bunda Wafi. Sehat Bun. Belum tega mau live. Iya. Mama Alesya, makasih. Iya. Iya, sama-sama Bunda. Mohon Iya. maaf telah. Akhirnya sempat juga. Lagi banyak pasien tadi. Ya, baru beres Bunda. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amit ya. Saya live-nya nungguin sudah habis aja. Saya undur diri ya Bunda. Lihat wajah yang Terima kasih cantik-cantik semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nisa lama nggak ngelihat nih. Bunda Nisa apa kabar? Iya. Bunda Wafi, Bunda Yuli, Bunda Erza, Bunda Suci, semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bun, cepat datang. Masih enak makan, Bunda. Iya. Bunda Nisa nih kangen sama senyumnya. Datang dong. Betul. Kita juga kangen semuanya. Man, ini ada siapa? Oh, ini kayaknya ada Lian deh Bunda Wafi. Hah? Ada Lian kayaknya. Masa tadi? Ini sekarang. Oh, mana dia? Ya, dimatiin. Bunda Ninu, bagaimana nih Bunda Ninu? Nggak kelihatan. Iya, Bunda Ninu kemana ya? Bunda Ninu nggak ada. Sinyalnya Kayaknya susah. mojok. Bunda Indri. Bunda Sinyalnya mojok kayaknya ya. Sinyalnya susah. Makanya Hujan. Gibran sempat Aku juga udah khawatir sinyal tadi soalnya udah hujan di sini. Oh, ya. belum sekali. Biasanya hilang kalau udah hujan. Oke. Sudah, kita live yuk. Nggak tega ya. Bunda Yuli, Indri, Bunda Wafi, Bunda Erza, saya live dulu ya semuanya. Oke, Bunda. Menyerah nih. Bunda Suci menyerah. Bunda, sukses ya tadi ya kita. Terima kasih semuanya, teman-teman. Ya. Mau Bun, ada nanti untuk maminya Alea kayaknya harus disupport lagi deh. Untuk selanjutnya. Iya, yang hari Rabu. Hari Rabu. Mami Saat. Mami Oh, Saat. yang ini, yang provinsi. Iya. Oke. Iya, oke. Mami Saat, Bun. Ya. Support ya, Bun. Oke. Bunda Ale. Udah bisa live? Bisa. Bunda aku live ya, mau mandi. Ya, Bun. bisa. Oke, dadah. Yuk kita live.